Hello semua, selamat datang ke episod 4 di mana episod kali ini kita akan mengenali monumen popular di Kota Medan dan semestinya Istana Maimun. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, kita menikmati terlebih dahulu sarapan yang telah disediakan oleh pihak hotel. Semua makanan nampak menyelerkan lah. This is what I Mesan jeruk tak. So again, untuk hari terakhir, first trip kita akan pergi ke Istana Maimun. So let's go on to the drinks. Di tengah hiruk pikuk Kota Medan, berdiri megah sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah peradaban Melayu Delhi. Sebuah istana yang bukan hanya menyimpan keindahan seni bina, tetapi juga cerita tentang warisan budaya dan kekuasaan. Inilah Istana Maimun, Sultan Delhi yang memerintah ketika itu. Dengan bantuan arkitek Itali, istana ini siap sepenuhnya pada tahun 1891. Sejak itu, ia menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Delhi dan lambang kekuasaan Melayu di Sumatera Utara. Seni bina Istana Maimun adalah gabungan unik antara unsur budaya Melayu, Islam, Sepanyol, India dan Itali. Reka bentuknya memukau dari lengkungan pintu yang elegan, siling tinggi berukir hingga penggunaan warna kuning emas, simbol kemegahan Melayu. Perabot antik dari Eropah menambah nilai sejarah bangunan ini. Mari kita singgah sejenak di balik batu-batu yang diam, di celah-celah tiupan angin yang membawa cerita lama. Ada suara yang ingin berkongsi, bukan sekadar fakta, tapi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tuan dan tuan sekalian semuanya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di Istana Sultan Delhi atau yang dikenal dengan nama Istana Maimun ya. Jadi tadi saya sudah cerita Bapak Ibu ya, istana ini dibina oleh Sultan Delhi yang ke-9 yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Syah. Ini fotonya Sultan Delhi yang ke-9 ya. Ini Sultan Delhi yang ke-9 ini berkuasa daripada tahun 1873 sampai dengan tahun 1924. Inilah Sultan yang kawin dengan anak Raja Batak Karo ya, dari kawasan Karo Highland yang namanya Siti Maimunah ya, diabadikan menjadi nama Istana Sultan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, istana ini dibina dengan menghabiskan uang sebesar 100.000 gulden. Gulden itu mata uang Belanda pada masa itu ya. Nah, jadi 100.000 gulden. Dan arsiteknya juga orang Belanda. Ya, namanya Tuan van Erp. Tuan inisial TH, TH van Erp. Ya, jadi Theodor van Erp ya namanya. Dan istana ini dibina dengan mengcombine ya beberapa architectural style. Yang pertama adalah traditional Malay style, kemudian European style, kemudian Middle East ya, Timur Tengah, Middle East style, kemudian ya Muslim India atau Mogul ya. Jadi ini ada 4 style architectural style di-combine, hasilnya seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ya ini dia punya material banyak. Ini yang kita pijak ini marble, ini original. Ya, ini marble original diimpor daripada Carrera dari Italia, Pak. Ya, Italia yang terkenal ya di dunia ya. Dengan warna kuning ya, warna kuning kita tahu ya Bapak ya, adalah royal color ya, sultan color. Kemudian pewarna hijau adalah simbol Islam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita tanya apa? Sultan Delhi yang ke-9. Namanya ruang Balai Rumusri ya. Nah, ini kawasan ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk upacara atau acara-acara resmi kesultanan ya. Misalnya acara pernikahan anak perempuan sultan ya, ataupun untuk acara pengangkatan anak
menjadi sultan ya. Sultan coronation. Karena ada singgasana sultan. Dan Bapak Ibu sekalian kita tengok lampu yang di sana ya, lampu ini lampu dulu diimpor daripada France, Dulu dia gunakan lampu oil lamp. Jadi kalau kita tengok di bawah lampu itu ada bowl ya, itu mangkok tempat isi minyak. Nah, jadi dulu lampu ini bisa diturunkan, dinaikkan untuk mengisi minyak dan membersihkan lampunya. Ya, tapi kemudian sesudah ada elektrik itu lampu modified ya. Jadi lampu elektrik. Dan kita tengok Bapak Ibu ini sellingnya masih asli ya, masih ori ya. Jadi itu colornya ini, warnanya ini masih ori dari tahun 1888. Belum pernah lagi dicat ya, jadi masih original color. Kemudian selepas Sultan Delhi yang ke-9 wafat, dia mangkat digantikan oleh putra sulungnya yang ini ya, Sultan Delhi yang ke-10. Ya, Sultan Delhi yang ke-10 ini Bapak Ibu namanya Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah. Ya, selalu ada Perkasa Alamsyah ini family name. Sultan ini ya berkuasa dari tahun 1924 sampai tahun 1945. Dia menikah dengan anak perempuan daripada Sultan Abdullah dari ya Kesultanan Perak, Kuala Kangsar, Malaysia. Tapi dia menikah 2 kali ya kakak ya. Masa dia menikah dengan istri yang pertama namanya Raja Maheran. Tapi Raja Maheran umurnya tak panjang ya, karena satu penyakit dia meninggal dunia. Nah kemudian Sultan dia kawin lagi dengan dia punya sister in law. Dia punya adik ipar ya, yang ada di sana itu gaya foto itu perempuan, itu dia punya istri yang kedua ya, adik dia punya sister in law, adik istrinya ya. Jadi ini namanya Raja Adijah, anak daripada Raja Sultan Abdullah dari Perak, Kuala Kangsar, Malaysia. Dan ketika Sultan masih hidup, adiknya diangkat menjadi Perdana Menteri, namanya Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ya, Perdana Menteri. Nah, ini Perdana Menteri yang ketiga itu. Kemudian selepas Sultan yang ke-10 meninggal, digantikan oleh Sultan Delhi yang ke-11. Ya, Sultan Delhi yang ke-11 ini namanya Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alamsyah. Ya, dia berkuasa dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Sultan Delhi yang ke-11 ini dia juga menikah dengan anak Sultan Solan ya dari Perak, Kuala Kangsar, Malaysia. Namanya Raja Amnah. Ya, tapi Bapak Ibu Indonesia merdeka tahun 45. Ya, jadi sesudah Indonesia merdeka, ya ini Sultan tak ada kuasa lagi lah ya. Nah, Indonesia jadi negara republik. Jadi kedudukan raja-raja atau sultan hanya sebagai hanya untuk sebagai kepala adat ya, just for simbol. Sultan Delhi yang ke-12 ini namanya Sultan Azmi ya, Sultan Azmi Perkasa Alamsyah. Bapak Ibu sekalian, Sultan Delhi yang ke-12 ini dia kawin sama anak Raja Aceh ya, dari Aceh ya, dari Kesultanan Aceh. Namanya Teuku Zainab ya. Jadi kalau orang Aceh dia punya gelar Teuku ya. Dia punya honorary title. Kalau orang Melayu Tengku ya Pak ya. Orang Aceh Teuku. Ini dia masih gunakan pakaian Aceh, yang Aceh. Jadi ini Sultan Pak dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Tapi pada masa Sultan masih hidup, Sultan dan dia punya keluarga tinggal di Jakarta, dulu di Jakarta. Sebab di Sultan, dia adalah salah satu anggota parlemen, Indonesia Parlemen, MPR Pak ya, Majelis Permusyawaratan. Tapi dua-duanya sudah meninggal. Nah, kemudian selepas Sultan ke-12 meninggal, digantikan oleh ya anak sulungnya Pak. Ini Sultan Delhi yang ke-13 Bapak Ibu ya. Namanya Sultan Ottoman Mahmud ya, Perkasa Alamsyah. Bapak Ibu, ini Sultan sangat singkat ya menjadi Sultan di istana ini. Dia menjadi Sultan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005. Bapak Ibu masih ingat ya masa tsunami di Banda Aceh? Ya, jadi masa selepas tsunami, masa rehabilitation period, masa pembinaan kembali ya. Masa itu Sultan ini dia anggota TNI, dia bertugas di Banda Aceh, tapi malah itu 12 Julai dia punya helikopter ya, itu dia jatuh dan terhempas di Banda Aceh dan Sultan meninggal dunia. Ya. Nah, pada masa itu dia punya anak umur 7 tahun, ini dia. Jadi Bapak Ibu ini anaknya, hanya satu-satunya ya Pak, namanya Sultan Mahmud
Syahriah Laman JJ Perkasa Alamsyah. Dan dia masih umur 7 tahun Bapak Ibu. Jadi sebelum ayahandanya dimakamkan, dikuburkan atau dikebumikan, mereka buat di tengah-tengah ini acara Sultan Coronation. Ini Sultan diangkat menjadi Sultan pada usia 7 tahun. Ya, tapi sekarang pun dia masih ini ya, masih belum berumah tangga, belum married lagi, masih single. Mahmud Arya. Tapi ibunya Pak ini orang dari Makassar, Sulawesi. Jadi Sultan ini, Sultan yang ke-13, dia kawin dengan keluarga ini, Makassar Royal Family. Ya dulu anaknya Pak ex-gubernur Sulawesi Selatan, ya Bapak Palaguna. Jadi dia punya istri sekarang duduk di Makassar. Jadi sekarang inilah ya Bapak Ibu sekalian, ini sekarang yang present Sultan, ya Maimun Palace. Sekira umurnya kurang 25-26 tahun gitu, masih muda. Ya Pak, ya sini Pak, ya masih di sini. Iya, dia selalu datang sini Pak. Karena dulu di Medan kan, jadi ada acara-acara resmi, ya ada traditional ceremony Pak ya untuk keluarga Melayu Delhi, dia selalu hadir. Masih, kalau bagi gelaran masih ada memberi gelar kepada datu atau apa ya, dia masih ada kuasa untuk memberi gelar. Tapi setakat itulah ya, kita merdeka di posisi sultan hanya just for the ceremony, just for the kepala dan pimpinan. Macam mana semua? Dapat sesuatu? Ayo kita teruskan perjalanan eksplorasi ini ke monumen yang terkenal di kota Medan ini. Monumen ini bukan sekadar batu dan perunggu, dan juga beliau bukan sekadar Raja Batak. Beliau adalah nyala api perlawanan dari Tanah Toba, bertempur selama 3 dekad demi harga diri bangsanya. Darahnya gugur, namun semangatnya tidak pernah luntur. Pertempuran demi pertempuran beliau hadapi dengan keberanian. Beliau tak tunduk, tak berundur, walau dikepung, diburu dan dihimpit tekanan. Sisinggaman Garaja bukan raja biasa. Beliau bukan hanya memerintah, tetapi memimpin rakyatnya dengan semangat juang yang luar biasa. Tamatlah sudah eksplorasi SW ke kota Medan. 4 hari 3 malam yang penuh dengan pengalaman, gelak tawa dan kenangan yang tak ternilai. Terlalu banyak momen indah untuk dirakamkan dalam satu video sahaja. Terima kasih kepada semua yang menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Sampai kita bertemu lagi dalam episod eksplorasi yang akan datang. Agaknya ke mana pula destinasi seterusnya ya? Nantikan.